Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Tsumma amma ba'd. Baik, neraja qalilan. Baik, kemarin kita telah dikenalkan dengan faedah al-mabadi' al-'asharah. Hadzal bait. Hadzal bait, siapa yang hafal? Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah al-haddu wal mawdu'u thumma ats-tsamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a haza syarafa. Naam. Hafidta ya Zaki? Anta? Belum lancar. Ngapain aja belum lancar antum? Terus? Anta ya Ramadan hafidta? Anta? Apa gini-gini itu apa? Enggak mufid sama sekali itu mah. Hafal. Masya Allah. Baik. Kita masih di al-mabadi' al-'asharah, al-mabda' al-awwal. Permulaan yang pertama yaitu al-haddu. Telah berlalu bahwasanya setiap segala sesuatu itu ketika didefinisikan, dia didefinisikan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah secara bahasa, lughatan, dan yang kedua ya secara istilah khusus. Naam, berkaitan dengan peletakan sesuatu tersebut. Dalam hal ini nahwu. Nahwu secara bahasa memiliki berapa makna? 7. Sebutkan baitnya ya Zaki. Nahwi sab'u ma'anin qad atat lughatan. Jamuha dimnu baitin mufradin kamula. Qasdun wa mithlun wa miqdarun wa nahiyah. Wa naw'un wa ba'dun wa harfun fahfadil masalah. Ahsant. Naam. Isma' al-harf. Tahrif, memalingkan, menyelewengkan makna dari makna yang sebenarnya. Dikatakan yanhal kalama, dia menyelewengkan kalam, mentakwil, memalingkan al-kalam. Naam. Wa fil istilah al-ilmu bil qawa'idi allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha. ايش المراد في حال تركيبها؟ يعني تركيب اسنادي. العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام الكلام باختصار هكذا. Dia ilmu berkenaan dengan kaidah-kaidah yang dapat diketahui dengan kaidah-kaidah tersebut hukum sebuah kalam. Itu akhir setiap kata ditinjau dari keberadaan kata tersebut dalam bentuk jumlah atau kalam, bukan mufradat. Itu yang dimaksudkan. Baik. Sekarang dari al-mabda' ats-tsani, permulaan yang kedua, al-mawdu', peletakan. Peletakan pembahasan bidang ilmu ini itu apa? Yang kita pelajari apa? Nahwu. Apa mawdu' sih? Apa sih bahasannya ilmu nahwu ini tentang apa sih? Wa mawdu' ilmi nahwi, pembahasan di dalam ilmu nahwu al-kalimatul arabiyyatu min jihatil bahthi an ahwalihal madhkurati. Al-mawdu' peletakannya yaitu kalimat-kalimat bahasa Arab dari sisi penelitian terhadap keadaan-keadaan yang telah disebutkan, terhadap keadaan-keadaan yang telah lalu penyebutannya. Keadaan-keadaan al-kalimat itu tadi dari sisi i'rabnya atau binanya. Ayo iqra ya Aba Ahmad. As-samarah. Naam, al-mabda' ats-tsalits sekarang. Al-mabda' ats-tsalits as-samaratu wa samaratu ta'allumi ilmi an-nahwi siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabiyyi wa fahmul Qur'anil karimi wal haditsin nabawiyyi fahman sahihan. Alladzaini huma aslu syari'atil islamiyyati wa 'alaihima madaruha. Ahsan. Al-mabda'u tsalits samarah, ay buahnya. Al-haddu wal mawdu'u tsumma samarah. Samarah, buah mempelajari ilmu nahwu ini apa? Wa samaratu ta'allumi ilmi nahwi, buah mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama, siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabi, menjaga lisan agar tidak keliru, tidak salah berkaitan dengan mengucapkan suatu kalam al-arabi,
Faedah kedua buahnya wa fahmul Qur'anil Karim, dan ini yang paling tinggi, yang paling utamanya mempelajari ilmu nahwu itu tujuan puncaknya untuk ya agar kita mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'anil Karim. Wa fahmul Qur'anil Karimi wal haditsin nabawiyyi fahman sahiha, dan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Alladzaini majrur, naat bagi Al-Qur'an wal hadis, yang mana keduanya itu huma aslus syariatil islamiyyati. Al-Qur'an dan hadis yang sahih itu keduanya adalah pokok dasar syariat Islam. Wa alaihima madaruha, dan di atas keduanya lah Al-Qur'an dan sunnah perputaran poros kembali ke asy-syariah al-islamiyah. Jadi di atas Al-Qur'an dan sunnah itulah poros perputaran syariat Islam. Naam. Aywa. Nisbatuhu al-mabda'ur rabi' nisbatuhu wa huwa minal ulumil arabiyyati. Naam. Nisbatu nisbat ilmu ini dinisbatkan ke apa sih? Apakah masuknya ilmu fikih? Apakah masuknya ilmu hadis? Apakah masuknya ilmu tafsir? La. Ilmu ini nisbatnya kepada ulumul arabiyyah. Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu kompleks luas, ada 12 bidang. Cuman sebelum ini di sana ada al-mabda, yaitu fadluhu, keutamaan mempelajari ilmu nahwu. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu, keutamaan mempelajari ilmu ini. Keutamaan mempelajari sesuatu sesuai dengan kedudukan sesuatu tersebut. Sekarang yang kita pelajari ini apa? Ilmu nahwu. Dan kedudukan ilmu nahwu dalam syariat, dia begitu penting dari sisi tidak bisa syariat ini dipahami dengan utuh dan sempurna, kecuali pasti harus menempuh wasilahnya, yaitu memahami bahasa Arab. Berarti dia wasilah. Al-wasilah laha ahkamul maqasid. Wasilah itu hukumnya sekedudukan tujuan puncaknya. Naam. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang sesuatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut juga menjadi wajib, ditekankan. Kalau begitu, berarti fadlu, keutamaan mempelajari ilmu nahwu sesuai dengan keutamaan asalnya, yaitu mempelajari ilmu syariat. Apa keutamaan mempelajari ilmu syariat? Jelas, keutamaannya banyak. Allah puji di sekian ayatnya orang-orang yang mempelajari ilmu syariat. Dan semua dalil-dalil yang berkaitan dengan ilmu, yang dimaksudkan dengannya adalah ilmu syariat. Berarti wa fadluhu, fadluhu mempelajari keutamaan mempelajari ilmu nahwu sesuai dengan keutamaan mempelajari ilmu syariat, karena dia wasilah. Wa nisbatuhu, nisbahnya adalah ilmu al-arabiyyah, ada 12. Kasih catatan kaki, ada 12. Syahidnya ilmu al-arabiyyah, al-ulumul arabiyyah itu secara definisi dia ilmu yang menjaga lisan dan pena dari kekeliruan. Maksudnya lisan Arab ya. Dia menjaga lisan dan pena penulisan itu dari kesalahan. Itu ulumul arabiyyah, dan dia ada 12 cabang. Sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti, terkumpul dalam sebuah bait, nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyah, nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyah, wa ba'daha lughatun qardun wa insya'u. Ini ajiz, sadrnya nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyah, sadrunya untuk bait pertama. Ajiznya wa ba'daha lughatun qardun wa insya'u. Wa ba'daha lughatun wa qardun wa insya'u. Bait kedua, sadrnya khatun, bayanun, ma'anin, ma'a maksudnya, Kan ma'a itu cara bacanya ada dua, ada bacanya ma'a dan Khatun, bayanun, ma'anin, muhadarah, walishtiqaqu, ini ajiznya. Walishtiqaqu lahal adabu asma'u. Nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyah, wa ba'daha lughatun qardun wa insya'u. Khatun, bayanun, ma'anin, muhadarah,
Wal ishtiqaqu lahal adabu asma'u. Yang pertama nahwu, yang kedua sharaf, yang ketiga arud, cara membuat ketukan bait-bait syair. Enggak asal, dia punya pola, punya ketukannya. Bisa dibaca. Arudun summa qafiyah. Qafiyah yang keempat. Yang kelima lughah. Ilmu lughah. Dia beda dengan nahwu. Lughatul Arabiyah beda dengan nahwu. Baik, kemudian qardun. Yang ketujuh insya, ilmul insya. Semuanya ilmu Arabiyah ini dan saling melengkapi satu sama lain, subhanallah. Khatun. Ilmu khat. Masuk padanya imla, bagaimana kamu menulis imla. Bayanun, bayan, balaghah. Ma'anin, ilmu ma'ani. Seperti misalkan taqdimu ma haqquhu ta'khir. Yufidul hasr, ini semua di dalam ilmu ma'ani. Muhadarah, ilmu bagaimana public speaking, muhadarah. Ceramah itu ada ilmunya. Khutbah itu ada ilmu yang insyaallah kita pelajari nanti. Ada kitabnya. Al-ishtiqaq. Yang terakhir, al-ishtiqaq. Apa mushtaq itu? Pecahan. Ishtiqaq itu ilmu untuk mengetahui asal-usul sebuah kata. Misalkan yadun, damun. Itu asal-usulnya kayak gimana sih? Nah, begitu. Baik, untuk nahwu jelas. Sharaf jelas. Arud, ilmu untuk mengetahui wazan-wazan ketukan syair. Pertama kali yang menemukan ini adalah gurunya Sibawayh, Al-Khalil Al-Farahidi. Ya, dia juga yang menemukan makharijul huruf. Yang kemudian menemukan konsep makharijul huruf itu ya dia. Sebelumnya enggak ada. Sebelumnya secara natural saja orang Arab mengucapkan seperti itu. Sama Al-Khalil Al-Farahidi kemudian dikonsep, oh ternyata huruf-huruf yang keluar itu punya tempat itu. Diteliti sama dia, oh ternyata di sini makhrajnya. Begini. Nah. Bapaknya bahasa Arab. Guru besarnya Sibawayh. Thayyib. Kemudian al-qafiyah. Kalau al-qafiyah itu dia ilmu untuk mengetahui keadaan akhir sebuah bait syair. Untuk biar pas. Biar ada sajanya. Ilmu lughah. Kalau ilmu lughah itu ilmu untuk mengetahui madlul dari sebuah lafaz. Dari sisi apa? Dari sisi ini kalau mufrad seperti ini maknanya. Kalau dia murakkab beda lagi maknanya. Ini lughah. Kalau al-qardu dia ilmu masih berkaitan dengan syair-syair. Dia mencari kata-kata yang baik, yang bagus, yang sesuai, pemilihan kata yang sesuai. Sastra ya, lebih ke sastranya ya. Nah. Kemudian insya itu ilmu untuk mengenali sebuah kalam itu apakah fasih atau enggak. Apakah dia fasih ataukah kurang fasih. Bagaimana antum mengungkapkan sebuah ungkapan itu fasih atau tidak. Ini ilmu insya. Jadi kalau digabung semua ilmu Arabiyah ini, Masya Allah. Nah. Al-bayan wa ma'anin ini termasuk dari ilmu-ilmu berkaitan dengan balaghah. Makna-makna lafaz. Khatun, ya ilmu penulisan, masuk pada imla khat. Al-ishtiqaq, apa tadi? Untuk mengetahui. Ya, mengetahui asal-usul sebuah kata lah. Beda dengan sharaf ya. Kalau sharaf kan perubahan. Kalau ishtiqaq asal-usul kata itu apa dia? Misalkan, na'am. Wal wadi' pencetus pelopornya ilmu ini. Iqra. Al-mabda'u al-khamis wadi'uhu wal masyhuru anna awala wadi'in li'ilmi an-nahwi huwa Abul Aswad ad-Du'ali bi amri Amirul Mukminina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Wadi' pencetusnya, pelopornya yang mengkonsep ilmu nahwu ini menjadi sebuah bidang ilmu yang
bukukan. Yang masyhur awal yang mencetuskannya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali tabi'in. Thiqah. Amr bin Ghalib. Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in. Atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, menjadilah kemudian banyak orang-orang dari luar non-Arab yang masuk ke dalam Islam. Maka dibutuhkanlah sebuah konsep penyajian bagaimana menyajikan bahasa Arab itu bisa dipahami oleh orang non-Arab. Kan butuh ilmunya, butuh diletakkan kaidah-kaidah, dia butuh punya konsep. Maka diperintahlah oleh Ali bin Abi Thalib Abul Aswad ini untuk cobalah antum buat kurikulum, antum buat konsep pengajaran ilmu nahwu begitu. Berikutnya al-ismu. Enggak disebutkan di sini. Termasuk dari al-mabadi al-asyara al-ismu, nama. Apa sih nama bidang ilmu ini? Ilmu apa? Ya, ilmu nahwu. Namanya ilmu nahwu. Al-istimdadu. Sandaran ilmu ini apa? Al-Qur'an wa sunnah wa kalamul Arab. Pijakannya, acuannya ilmu nahwu ini apa ya? Al-Qur'an wa sunnah dan kalamnya orang Arab. Al-istimdad namanya. Walismul istimdadu hukmu syari'. Sekarang hukum syariat. Apa hukum syariat mempelajari ilmu ini? Ayo. Al-mabda'u tasi' hukmu syari'i fihi wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayati wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu 'ainin 'alaihi. Naam, sekarang hukum syariat mempelajari ilmu ini. Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Mempelajari ilmu nahwu ini secara asal ya dia termasuk dari fard kifayah. Bermakna kalau ada salah satu dari kaum muslimin yang telah melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ini secara asal. Wa rubbama ta'ayyana, tapi terkadang bisa menjadi fardhu ain. Apanya yang fardhu ain? Ta'allumuhu. Mempelajari nahwu itu jadinya bisa fardhu ain kepada siapa? Ala wahidin, kepada seseorang. Fasara fardhu ainin alaih, maka jadilah pada dirinya fardhu ain. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang ingin menampilkan dirinya dalam dakwah dan pengajaran. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan tidak perlu kita belajar bahasa Arab, tidak perlu kita belajar nahwu, sudah kita mengajarkannya dengan kitab-kitab terjemahan saja cukup. Naam. Kemudian yatasaddaru, tampil untuk berdakwah. Berdakwah di atas apa? Sementara syariat ini pijakannya adalah dalam bahasa Arab. Bagaimana dia bisa memahami dengan utuh maksud dari kalam Allah dan Rasulnya jika dia tidak memahami bahasa Arab. Makanya seorang talibul ilmi atau seorang pendakwah wajib dia untuk mempelajari bahasa Arab ini. Nah, hukumnya fardhu ain. Kalau tidak mau ya sudah, kamu jadi orang biasa-biasa saja. Naam. Jadi orang awam saja. Tapi kalau mau belajar menjadi seorang penuntut ilmu, dia berkecimpung dalam dakwah, mau tidak mau wajib aini bagi dia untuk mempelajari nahwu. Taib, ini al-mabadi al-asyarah. Iqra muqaddimah. Al-muqaddimah. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud as-Sanhaji al-ma'rufu bibni Ajurrum wal mauludu fi sanati 72 wa 600 wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700 min al-hijratin nabawiyyati rahimahullahu ta'ala. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdullah. Kalau al-musannif berarti sahibul matan. Kalau syarahnya asy-syarih berarti Muhyiddin, Syekh Muhyiddin. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdullah Muhammadun ibnu Muhammadin ibni Dawud as-Sinhaji al-ma'ruf ibni Ajurrum al-mauludu fi sanati 72 wa 600 672. Lahir di akhir-akhir abad ke-6 Hijriyah. Wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700
wa sab'imi'atin. Beliau meninggal di tahun 723 minal hijratin nabawiyah rahimahullahu taala. Ayo. Qala al-musannif rahimahullah al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Qala asy-syarih wa aqulu li lafzi al-kalamu ma'nayani ahaduhuma lughawiyyun watsani nahwiyyun. Naam. Qala al-musannifu al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Kalau dalam bahasa kita kalimat yang sempurna. Itu secara ringkasnya dalam bahasa adalah kalimat yang sempurna. Ini telah bisa dipahami maknanya secara utuh. Dalam istilah ilmu nahwu, al-kalam dijabarkan dengan penjabaran yang ringkas oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, lafdzun mufidun. Lafdzun mufidun. Kalam itu sebuah lafaz yang mufid. Itu sudah mencukupi dari penjabarannya Ibnu Ajurrum. Karena lafdzun mufidun, mufid pasti telah mencakup tarkib dan ifadah serta bil wad' dengan peletakan orang Arab. Qala al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'. Kalam itu adalah sebuah lafaz yang tersusun terangkai. Tarkib di sini yang dimaksud tarkib isnadi. Apa tarkib isnadi itu? Syarul, apa tarkib isnadi? Apa sih tarkib isnadi itu? Jawabannya secara ringkas apa? Jumlah. Tarkib isnadi itu apa? Tarkib isnadi itu jumlah. Naam. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabu. Lafaz yang berupa jumlah. Berupa tarkib isnadi, rangkaian kata. Al-mufidu yang memberikan faedah bil wad' dengan peletakan bahasa Arab. Wa aqulu ay qala syarih Muhyiddin kalau aqulu. Naam, lil lafzi al-kalamu. Ada tanda kurung enggak di antum? Antum juga. Nah, di sini menghikayatkan lil lafzi ay pada lafaz al-kalamu yang telah disebutkan di atas, al-kalamu maknayani, ada dua makna. Ahaduhuma lughawi. Salah satunya ditinjau dari sisi bahasa, wa tsani nahwiyun. Yang kedua ditinjau dari sisi istilah ulama nahwu. Qala syarih ammal kalamul lughawiyyu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun sawa'un akana lafzan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati. Naam. Adapun kalam dari sisi lughawi disebutkan di sini oleh pensyarah fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidah. Katanya kalam itu intinya sebuah ungkapan yang terhasilkan dengannya sebuah faidah. Sebuah ungkapan yang terhasilkan dengan ungkapan tersebut sebuah faidah. Sama saja apakah itu berupa lafaz atau bukan berupa lafaz. Seperti tulisankah, garis-gariskah, isyaratkah. Selama dia memberikan faidah maka dia dinamakan kalam. Tapi ini istilah batil. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin penulis terpengaruh dengan pemikiran Asy'ariyah yang menafikan adanya kelaziman saut dan ihtimal ba'dil hurufil hijaiyah. Kelaziman dalam sebuah kalam itu suara dan huruf hija. Sehingga dalam definisi seperti ini, kalam itu apa? Kalam itu segala sesuatu yang bisa memberikan faidah. Mau dia lafaz, mau dia tulisan, mau dia isyarat, maka dia adalah kalam. Di atas definisi ini, kalamullah. Kalam nafsani, maksudnya apa? Bahasa jiwa, bahasa batin. Nggak mengandung suara, tidak terkandung padanya huruf. Hakikatnya mereka ingin mengitsbat bahwa Allah itu tidak yatakalam. Allah itu tidak berbicara. Ini definisi batil. Mereka katakan itsbatu sifatul kalam, menetapkan sifat kalam yang bermakna kalam harus terkandung padanya suara dan huruf, ini melazimkan jisim, jasmani. Karena suara kita keluar dari mana? Dari rongga, dari pita suara. Nah, berarti wujud suara itu dia butuh kepada jasmani tadi, sesuatu yang berwujud tadi. Nah, kalau kita tetapkan bahwa Allah itu berbicara dengan suara dan berupa huruf, berarti melazimkan padanya jism. Melazimkan padanya jism.
Begitu katanya mereka. Butuh rongga, butuh pita suara. Nah, jawabannya, tidak harus. Sebuah kalam itu terkandung padanya jism, pita suara, rongga suara, makhraj, makharij. Batu bisa berbicara. Di hari kiamat nanti ketika terjadi perang besar antara kaum muslimin dan Yahudi, ketika Yahudi bersembunyi di balik-balik batu dan pohon-pohon dan batu-batu bicara, ta'alu hunal yahud yatakhabbi warai. Di sini ada Yahudi bersembunyi di belakangku. Bagaimana batu itu berbicara? Apa kemudian dia punya mulut? Lalu bagaimana suara itu bisa didengar oleh manusia? Nah, begitu. Begitu pula nanti jasad kita semuanya menjadi saksi. Menjadi saksi. Kulit-kulit berbicara, tangan berbicara. Bagaimana itu konsepnya? Apakah kemudian melazimkan padanya adanya rongga suara atau pita suara? Nah, intinya laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah berbicara dengan suara dan huruf, tapi tidak sama dengan makhluknya. Lah, istilah ini, definisi kalam secara bahasa, ini definisi yang batil. Kenapa? Karena para ahli pakar bahasa dari kalangan salaf itu menetapkan kalam itu nutqun mufhim. Kalam itu adalah ucapan yang dipahami, namanya kalam. Berarti unsur kalam harus terdapat padanya suara. Unsur kalam harus terdapat padanya suara. Jadi nggak dipersyaratkan padanya jumlah. Secara bahasa loh ini. Secara bahasa kalam itu pokoknya ucapan yang mengandung suara dan dapat dipahami meskipun dia mufrad. Sarirun bisa dipahami? Bisa, sarirun ya ranjang. Tapi maksudnya apa nggak tahu kita. Tapi itu sudah termasuk kalam secara bahasa karena dia ucapan yang bisa dipahami. Jadi kalam secara bahasa itu lafadz yang musta'mal, lafdzun musta'mal, lafadz yang memang digunakan oleh orang Arab. Misalkan Zaid, mufrad kan? Kalau antum katakan kepada orang Arab Zaid, dia ngerti Zaid ini nama orang. Di negara kita Zaid itu ya nama orang. Naam. Kalau antum sebutkan Zaidun kepada orang Arab, dia paham. Naam. Berbeda kalau antum katakan misalkan Zaid dibalik menjadi Daizun. Daizun. Zaidun dibalik menjadi Daizun. Orang Arab nggak ngerti meskipun itu antum tulis dengan bahasa Arab. Berarti di sini bukan kalam karena dia nutqun tapi tidak dipahami. Jadi intinya kalam secara bahasa itu asal usulnya nutqun mufhim, sebuah ucapan yang bisa dipahami. Nggak dipersyaratkan padanya jumlah. Jelas? Amal kalamul lughawi fa huwa ibaratun amma tahsulu bi sababihi fa'idatun. Sawa'un akana lafdhan am lam yakun kal khat wal kitabah wal isyarah, dan ini definisi yang batil, tidak tepat. Karena orang Arab memahami yang namanya kalam itu secara bahasa nutqun mufhim, ai lafaz yang musta'mal dipakai oleh orang Arab. Wa amal kalamun nahwiyyu fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umurin. Al-awwalu ay yakuna lafdhan, wa tsani an yakuna murakkaban, wa tsalitsu an yakuna mufidan, wa rabi'u an yakuna mawdu'an bil wad'il arabiyyi. Wa makna kaunihi Naam. Wa amal kalamun nahwi, sekarang kalam dalam istilah ulama nahwu. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam matan. Fala budda, sudah sepatutnya min an yajtami'a fihi arba'atu umur. Dalam sebuah kalam yang terdefinisikan secara istilah, dia harus terkumpulkan padanya 4 perkara. Al-awwalu an yakuna lafdhan, dia harus lafadz. Wa tsani an yakuna murakkaban, harus berbentuk murakkab tarkib isnadi. Wa tsalits, yang ketiga, an yakuna mufidan, dia harus memberikan ifadah. Wa rabi' an yakuna mawdu'an bil wad'il arabi, dia diletakkan dengan peletakannya orang Arab, ya secara bahasa Arab. Sekarang kita jabarkan masing-masingnya dari 4 unsur yang ada dalam sebuah kalam. Ini sebenarnya dia lebih bisa diringkas ke dalam 2 ibarah, yaitu lafzun mufid. Lafzun mufid, karena mufid itu mencakup 3 sudah. Murakkab, karena mufid pasti murakkab, dan juga pasti dia bil wada'. Karena kalau bukan bil wada' dengan bahasa Jepang ya orang Arab enggak paham berarti. Gitu, bukan kalam.
Taib, aywa. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء ومثاله أحمد ويكتب وسعيد فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على 4 أحرف هجائية فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. Taib. Wa ma'na kaunihi lafdhan. Lafaz itu terbagi dua. Lafaz musta'mal. Lafaz musta'mal, lafaz yang memang digunakan dipakai oleh orang Arab. Dan lafaz muhmal, lafzun muhmal. Muhmal itu apa? Tidak digunakan oleh orang Arab. Contohnya misalkan kita pakai sendok. Semua orang Indonesia tahu nggak sendok artinya apa? Tahu kan? Tapi doksen, ambilkan doksen misalkan. Ngerti nggak? Karena nggak dipakai sama orang Indonesia. Dia lafaz nggak? Kalau kita tulis dengan bahasa Indonesia doksen. Ngerti nggak? Bisa baca nggak kita? Kita bisa baca, tapi lafaz itu nggak dipakai. Apa doksen itu? Ini namanya makna lafaz muhmal. Begitu pula dalam bahasa Arab dikatakan zaidun. Zaidun lafzun musta'mal. Karena dipakai. Tapi kalau antum balik daizun, dal, ya dan zai, daizun. Hal ja'a daizun, antum mau ngajak omong orang Arab, dia tahu Zaid, punya teman namanya Zaid, kita sama-sama. Antum balik-balik. Hal ja'a daizun, dia apa sih daizun? Lu masa enggak kenal daizun ya, akhi? Daizun. Naam. Dia enggak pakai lafaz daizun, dia pakainya Zaidun. Oh, Zaid, kamu ngomong yang betul, Zaidun. Naam. Agak. Naam. Ini untuk memudahkan aja memahami lafdun musta'mal dan lafdun muhmal. Wa ma'na kaunihi lafdhan an yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dia harus terkandung padanya suara na'am dan juga huruf hija. Lafdun musta'mal tadi istilahnya adalah qaul. Lafdun musta'mal itu istilahnya adalah qaulun. Kalau dikatakan qaulun, qaul itu artinya lafdun musta'mal. Berarti daizun lafdun atau bukan daizun? Daizun lafdun atau bukan? Lafdun. Qaulun atau bukan? Bukan, jelas. Baik. An yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya. Ma'ruf. Wa misalu Ahmadu wa yaktubu wa Sa'idun. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati thalathi, karena masing-masing dari kata-kata yang tiga ini, Ahmad, yaktub, Sa'id, inda nutqi biha, ketika pengucapan dengannya, takunu, jadilah dia itu sautan, suara, mustamilan, terkandung padanya ala arba'ati ahrufin hijaiyah, terkandung padanya huruf hijaiyah, 4 huruf hijaiyah. Perhatikan, Ahmad, yaktub, Sa'id, ada 4 huruf hijaiyah. Fal isyaratu mathala la tusamma kalaman 'indan nahwiyyin. Jadi isyarat misalkan tidak dinamakan sebagai kalam di sisi ulama nahwu. Kenapa? Li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Karena tidak terkandung padanya suara dan tidak terkandung padanya huruf hija. Wa in kana tusamma 'inda lughawiyyin kalaman. Walaupun dinamakan di sisi ahlul lughah sebagai kalam, wasahih, ahlul lughah tidak menamakannya sebagai al-kalam. Ahlul lughah tidak menamakan isyarah, kitabah sebagai sebuah kalam. Karena kalam di sisi ahli lughah itu adalah nutqun mufhim atau qaulun. Intinya sebuah lafaz yang bisa dipahami, yang musta'mal. Cukup. Ya nutqun mufhim itu di sisi ahli bahasa yang menukil ini pakar nahwu Ibnu Faris.
dari kalangan mutaqaddimun. Mereka mengatakan al-kalam di sisi ahli bahasa artinya ya nutqun mufhim, qaulun mufrad itu tadi. Yang penting dia bisa dipahami walaupun itu bukan jumlah. Tapi punya makna dalam artian ya mafhum. Naam. Cuman di sini oleh pensyarah dikatakan wa in kana tusamma 'inda lughawiyina kalaman ay lughawiyyin yang sudah terpapar dengan pemikiran filsafat dan kalam li husulil faidati biha, karena kenapa kok dinamakan kalam di sisi ahli bahasa seperti isyarat, tulisan, dikatakan di sini alasannya li husulil faidati biha, karena terhasilkan faidah dengannya. Ayo. Wa ma'na kaunihi murakkaban an yakuna mu'allafan min kalimataini aw aktsara nahwu Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un wa yablughul mujtahidul majda wa likulli mujtahidin nasibun wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Na'am. Wa ma'na kaunihi murakkaban an yakuna mu'allafan min kalimataini aw aktsara. Makna murakkab yaitu dia tersusun terangkai dari minimal 2 kata au aktsar atau lebih, aktsara majrur ma'tuf ke kalimatain. Majrurnya dengan fathah karena mamnu' minas sarf. Nahwu Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un wa yablughul mujtahidul majda. Semuanya adalah tarkib isnadi, mubtada khabar atau fi'il fa'il. Ini yang dimaksud dengan murakkab. An yakuna mu'allafan min kalimataini au aktsara tarkiban isnadiyan, begitu maksudnya. Karena mudhaf ilaih enggak masuk di sini. Na'an man'u juga tidak masuk, bukan pembahasannya. Karena bukan sebuah kalimat yang sempurna jadinya. Walikulli mujtahidin nasibun. Na'am, khabar muqaddam, mubtada muakhkhar. Semuanya kalam. Wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Sebuah kalam di sini. Murakkab tarkib isnadi. Naam. Faqulu ibaratin min hadhihi al-ibarati tusamma kalaman. Naam. Jadi faqulu ibaratin min hadhihi al-ibarati tusamma kalaman. Masing-masing dari ibarah ini contoh-contoh yang ada dia dinamakan kalam. Naam. Wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini aw aktsara. Naam, masing-masingnya ibarah juga terlihat jelas terangkai dari 2 kata atau lebih. 2 kata misalkan Muhammadun musafirun, al-ilmu nafi'un, 2 kata. Naam. Ayo. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'inda an-nuhati illa idzan dhamma ghairuha ilaiha. Sawa'un akana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan, adalah haqiqatan khabar kana. Kal amtsilatis sabiqati am taqdiran. Kama idza qala laka qailun man akhuka fataqulu Muhammadun fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman li'anna at-taqdira Muhammadun akhi fahiya fi at-taqdiri ibaratun mu'allafatun min 3 kalimatin. Ahsan. Na'am. Baik, fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'inda nuhah. Jadi satu kalimat itu, satu kata tidak dinamakan kalam di sisi ulama nahwu. Disebut kalam di sisi ahli lugha atau tidak? Al kalimatul wahidah kalam atau enggak? Kalam. Hah? Ayo. Kalam. Karena mereka mempersyaratkan dia nutqun, yang penting dia terucap dan bisa dipahami, punya makna. Nah, fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'inda nuhah illa, kecuali idzan dhamma ghairuha ilaiha. Kecuali apabila ada kalimat yang lain yang digabungkan kepadanya. Sawa'un akana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amthilati as-sabiqah, sama saja apakah penggabungan kalimah yang lainnya kepada kalimat tertentu itu secara hakikat. Maksudnya apa? Ya benar-benar ada. Misalkan Muhammadun musafirun. Digabung antara mubtada Muhammadun dan khabarnya musafir. Indimam, digabung. Nyata, benar-benar bergabung. Kal amthilati sabiqati, seperti contoh-contoh yang telah lalu. Wal ilmu nafi'un, yablughul mujtahidul majda, likulli mujtahidin nasibun. Semuanya digabung. Ada beberapa kata digabung. Secara hakikat maksudnya apa? Ya benar-benar tampak itu digabung, kelihatan mata. Au takdiran, atau secara pentakdiran.
Kama idza qala lak. Seperti apa konsep pentakdiran? Sebagaimana kalau dikatakan kepadamu oleh seorang yang berkata, "Man akhuka?" Siapa saudaramu? Kamu menjawab, "Muhammadun." Muhammadun kan kalimatun wahidah, secara zahir kayaknya seakan-akan kalimatun wahidah. Tapi dia nggak mungkin sebuah kalimat wahidah karena dia harus berupa kalam. Berarti kalau kalam dia harus tarkib isnadi, ada takdirnya di situ. Muhammadun akhi. Nah, misalkan hal akalta, dia cuma mengatakan na'am. Na'am kalimatun wahidah. Bahkan dia harful jawab. Tapi dia ditakdirkan na'am akaltu muqaddaran. Tayyib. Fa hadhil kalimatu tu'tabaru kalaman. Jadi kalimah yang seperti ini meskipun secara zahir dia satu kalimah, tapi dia teranggap kalam karena muqaddar li'anna taqdira Muhammadun akhi mubtada khabar. Fa hiya fi taqdiri na'am, fa hiya fi taqdiri, maka dia itu kalimat tadi atau jawaban tadi dalam pentakdiran itu hakikatnya adalah ibaratun mubtada muakhirnya. Na'am. Ibaratun muallafatun min thalathi kalimatin. Jadi dia dalam takdir itu Muhammadun akhi sebuah pengungkapan yang terangkai dari 3 kata. Loh kok bisa 3 kata Syahrul? Mana kata yang pertama Syahrul? Yang pertama mana? Muhammad yang pertama. Yang kedua? Akhi. Yang ketiga? Ahsanta. Tayyib. Wa makna? Wa makna kaunihi mufidan an yahsuna sukutul mutakallimu alaihi. Sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Naam. Wa makna kaunihi mufidan. Mufidan di situ maknanya apa sih? Maknanya an yahsuna, menjadi baik. Sukutul mutakallimi alaihi, menjadi baik diamnya orang yang berbicara. Maksudnya ketika orang itu berbicara dan dia diam, orang yang mendengar itu khalas, diam kamu itu cukup. Baik diam kamu. Dalam artian baik di sini, kalam kamu sudah bisa dipahami, dicerna. Bihaitsu dari sisi apa? La yabqa as-sami'u, orang yang mendengar, orang yang diajak bicara itu tidak layak kok, tidak berada dalam keadaan muntadhiran. Halnya dia menunggu li syai'in akhar. Menunggu sesuatu yang lain. Ya, yang dimaksud dengan menunggu muntadhiran di sini intidharan taman. Menunggu yang sifatnya sempurna, benar-benar menunggu. Dari sisi jumlah itu nggak bisa dipahami kalau nggak ada itu. Contohnya misalkan, ya fulan idza jaa Abu Hudzaifah. Idza jaa Abu Hudzaifah, kenapa memangnya? Pendengar senantiasa masih menunggu intidharan taman secara total. Keluar padanya intidharan juz'iyan. Contohnya misalkan fi'il fa'il yang muta'addi. Akaltu, aku makan. Alhamdulillah ya ikhwah akaltu. Alhamdulillah ya ikhwah saya sudah makan. Makan, perbuatan makan ini butuh objek. Harus ada yang dimakan. Tapi ketika nggak disebutkan maf'ulun bihinya, orang yang diajak bicara memang menunggu kelengkapan jumlah tadi. Tapi tindakan intidhar menunggunya itu tidak tam. Dalam artian dia kalamnya sudah mafhum. Begitu. Apa sih maksudnya di sini? Maksudnya nanti jangan dikatakan kalau begitu ketika orang mengatakan ya ikhwah akaltu, bukan mufid ini, bukan kalam karena nggak mufid. Loh kok bisa nggak mufid? Naam, karena definisi mufid itu layak ko as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Definisi mufid itu orang diajak bicara, dia nggak boleh menunggu, dia tidak boleh menunggu penjelasan yang lebih lanjut. Apa jawaban kita? Maksud menunggu di situ, menunggu yang sempurna, yang total. Adapun menunggu yang sifatnya juz'i, ya masuk dalam kalam, dia mufid. Itu maksudnya. Naam. Falau qulta idza hadara al-ustadzu la yusamma dhalika kalaman walau annahu lafdhun murakkabun min thalathi kalimatin li'anna al-mukhataba yantadhiru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduril ustadi. Naam. Fa idza qulta idza hadara al-ustadzu ansata at-talamidhu sara kalaman li husulil faidati. Naam. Wa ma'na kauni mufidan, falau qulta idza hadara al-ustadzu la yusamma dhalika kalaman. Seandainya kamu mengatakan idza hadara al-ustadzu, apabila ustaz hadir. Terus kenapa dia tidak sempurna? Tidak dinamakan sebagai sebuah kalam. Walau annahu
lafdzun murakkabun min thalath kalimatin. Meskipun dia lafaz terangkai dari 3 kalimat, idza, hadara dan al-ustad. Li'anal mukhataba, karena orang yang diajak bicara itu yang tadiru, dia masih menunggu ma taquluhu, apa yang akan kamu katakan ba'da hadza, setelah ucapan kamu yang pertama tadi, idza hadara al-ustad. Kenapa dia masih nunggu? Mimma yatarattabu ala huduril ustad. Apa yang dia tunggu? Ya, yang dia tunggu adalah memangnya kenapa kalau ustadz itu datang? Apa yang akan terjadi? Begitu. Fa idza qulta, dan apabila kamu katakan idza hadarul ustadu amsatat talamizu, apabila ustadz datang, maka murid-murid pun diam. Sara kalaman, jadilah dia sebuah kalam. Kenapa? Li husulil faidah, karena mufid. Naam, terakhir. Wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabiyyi an takuna al-alfadhu al-musta'malatu fil kalami min al-alfadhi allati wada'atha al-arabu lid-dalalati ala ma'nan min al-ma'ani. Naam. Wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi, maksud dari bil wad' itu apa sih? Yaitu bil wad'il arabi, dengan peletakannya orang Arab, dari sisi an takunal alfadh, lafaz-lafaz yang digunakan itu al-musta'malatu fil kalami, dari kalam itu, dari kalam Arab, minal alfadhil lati wada'athal arabu. Memang dia sebuah lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, untuk menunjukkan kepada sebuah makna dari makna. Naam, contohnya Zaidun tadi. Dia lafaz memang diletakkan oleh orang Arab untuk menandakan suatu zat, nama bagi seorang manusia laki-laki. Naam. Kalau antum balik Daizun menjadi bukan bil wad'il arabi lagi dia. Karena orang Arab memang tidak meletakkan itu untuk sebuah makna. Naam. Jadi makanya sebenarnya mufidun itu sudah cukup. Al-kalamu huwa lafdzun mufidun. Selesai, ringkas, padat dan jelas. Makanya kata Ibnu Malik dalam alfiyahnya kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Seperti istaqim, anta, istiqomahlah. Sudah, satu kalimat lafaz mufid. Intinya lafdzun mufidun, dia adalah kalam. Begitu. Masalan hadara kalimatun wada'aha al-arabu li ma'nan wa huwa husulul huduri fi zamanil madhi. Naam, contohnya misalkan kalimat hadara. Dia sebuah kalimat yang diletakkan oleh orang Arab memang, dan punya makna. Mereka memahami untuk sebuah makna, yaitu terjadinya kehadiran di zaman yang telah lalu. Kan hadar artinya telah hadir. Naam. Kalau antum balik radoha misalkan, bingung orang Arab apa maksudnya? Karena dia tidak diletakkan oleh orang Arab, meskipun antum ucapkan dengan lisan dan juga dalam bahasa Arab radoha misalkan. Kalau seandainya ada makna radoha dalam bahasa Arab, tentu maknanya akan berbeda lagi, bukan yang dimaukan. Baik, ayo. Wa kalimatu Muhammadun qad wada'aha al-arabu li ma'nan wa huwa dhatu syakhsi al-musamma bihadzal ismi. Naam, kalimah Muhammad contohnya. Sebuah kalimat yang memang sudah diletakkan wada'aha, kembali ke kalimah, oleh orang Arab untuk sebuah makna. Apa itu maknanya? Ya zat yang zat seseorang yang dinamakan dengan nama tersebut. Ayo. Fa idza qulta hadara Muhammadun takunu qad ista'malta kalimataini kullun minhuma mimma wada'ahu al-arabu bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajamu kal fursi wat turki wal barbari wal firanji fa innahu la yusamma fi urfi ulama'il arabiyyati kalaman wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman. Naam. Fa idza qult hadara Muhammadun, kamu mengatakan hadara Muhammad, takunu, jadilah kamu qad ista'malta, telah menggunakan kalimatain, dua kalimat yang ada itu. Naam. Hadara Muhammadun, ista'malta sesuai dengan orang Arab menggunakannya. Kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, itu hadara dan Muhammad, mimma wada'ahul Arab, termasuk dari lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahul ajam, berbeda apabila kamu berbicara dengan kalam yang itu peletakannya orang ajam non Arab, kal furs Persia, wa turki, turk, wal barbar.
Na'am. Wal faranj. Fa innahu la yusamma fi 'urfi ulama'il arabiyyati kalaman. Maf'ulun bihinya yusamma. Karena itu semua tidak dinamakan dalam urf, istilah atau yang baku dikenal di kalangan para ulama al-Arabiyyah, itu bahasa Arab, tidak dinamakan sebagai kalam. Wa in sammahu, meskipun sammahu ahlul lughatil ukhra, meskipun orang-orang yang di dalam bahasa yang lain menamakan itu sebagai sebuah kalam. Nah, ya kalimat yang sempurna dia kalam. Bahasa kita, bahasa Indonesia, ya tetap dinamakan juga dengan ya kalam juga pada intinya, cuman secara istilah tidak thayyib. Perhatikan ini contoh-contoh amsilatun lil kalami al-mustawfi syuruta. Contoh-contoh bagi kalam yang al-mustawfi, yang telah mencukupkan, yang telah mencukupi syarat-syaratnya, yang 4. Perhatikan al-jawu sahhun. Mubtada khabar, kalam mafhum mufid. Al-bustanu muthmirun. Kebun itu berbuah, mufid, jumlah ismiyah. Al-hilalu sati'un. Naam, hilal bulan. Hilal itu bulan. Sati' bercahaya. As-sama'u safiyah, langit cerah. Kalam, jumlah ismiyah. Yudhi'ul qamaru lailan. Bulan menyinari malam. Kalam, jumlah fi'liyah. Yanjahul mujtahidu, fi'il fa'il. La yuflihul kasulu. Kalam, fi'il fa'il. La ilaha illallahu. Ada kalam. Naam, kalam. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Muhammadun saffatul mursalin. Muhammad itu saffahnya para rasul. Apa saffah? Sahabat. Allahu rabbuna, kalam. Jumlah ismiyah. Muhammadun nabiyuna. Terpenuhi semua syaratnya. Amsilatun lil lafdil mufrad. Sekarang contoh bagi lafaz yang mufrad. Lafaz mufrad berarti bukan kalam berarti. Naam. Muhammadun, Aliyun, Ibrahimu. Koma ada nggak di situ? Koma ini salah, contoh yang salah. Karena koma adalah kalam. Koma jumlah fi'il ya pasti ada fa'il. Koma huwa, dia. Kalam dia, enggak. Naam, nanti waham minal mu'alif. Sabqul qalam mungkin. Naam. Man mufrad. Di situ min. Ya min dan man sama juga. Intinya bukan kalam. Amsilatun lil murakkab ghairil mufid. Contoh murakkab yang enggak mufid. Madinatul Iskandariyah, mudhaf dan mudhafun ilaihi. Murakkab dia tapi enggak mufid. Tarkib idhafi. Abdullahi, tarkib idhafi. Hadramautu, tarkib masjid. Naam, law ansafa an-nasu, murakkab tapi enggak mufid. Seandainya manusia itu insaf, ya kenapa? Idza jaa syita'u, kalau musim dingin itu datang, ya kenapa? Murakkab tapi enggak mufid. Mahma akhfal murai, bagaimanapun orang yang riya itu menyembunyikan, ya kenapa memang? Bukan lafaz, bukan kalam. Pasti akan, jawabannya, sempurnanya bagaimana? Ya pasti akan terbongkar juga. Tapi kalau setengah, mahma akhfal murai, bagaimanapun orang yang yang riya itu menyembunyikannya, titik di situ, ya, bukan kalam. Intala'ati syams, kalau matahari terbit. Ya, kenapa memang? Ini semua murakkab tapi ghair al-mufid. As'ilatun ala ma taqaddam. Kita tutup majelis ini dengan pertanyaan yang terhadap apa yang telah lalu. Baik, Syahrul, ma huwal kalam? Kalam ya harus lapas. Langsung keluarkan dalilnya yang untuk hafal langsung. Mahwal kalam, al-kalamu. Oh, terus ya sudah cukup enggak sampai. Naam. Mahwal kalam, khalas al-kalam wa lafdzul murakkabu. Khalas itu yang dimaksud. Naam. Baik, ma makna kaunihi lafdhan ya Muhammad? Saut ma makna kauni lafdhan? An yakuna sautan mustamilan. Mustamilan ala is ala hurufil yabaniyah. Ala hurufil hijaiyah. Baik. Baik, ma makna kaunihi mufidan? Anta كيف المفيد؟ ايش معنى مفيد؟ Ya Zaki. Tapi bahasakan dengan bahasa Indonesia ya Allah. Apa maksudnya mufid? Memiliki faedah sesuai dengan letakkan orang Arab. Hakada? Anta ya Ramadan.
Isal mufid, ma ma'na kaunihi mufidan? La tadur. Iya. Apa? Mufidan. Ma ma'na kaunihi mufidan? Mufidan itu membuat yang mendengarkan tidak menunggu kalam selanjutnya. Ahsan an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi. Nah, bihaitsu la yabqa sami' yantadiru intidaran ay muntadiran li syai'in akhar intidaran taman. Wa ma ma'na kaunihi murakkaban? Entah apa makna murakkab? Al-kalam huwa lafdzul murakkab. Is makna murakkab. Ya, pasti. Berasal dari bahasa Arab. Terus maksudnya gimana itu? Anda kan sudah hafal kan? Al-kalam huwa lafdzul murakkab. Maksudnya apa, Ustaz? Nah, Anda menjelaskannya gimana itu? Yang simpel-simpel aja. Maksudnya apa itu? Aba Ahmad. Ayakuna min kalimatain aw aksar. Min Abdullah kalimatin aw aktsar? Naam. Murakkaban. Madinatu al-Iskandariyah Murakkaban wa bitarkibil isnadi. bitarkibi isnadi. Murakkab maksudnya tarkib Isnadi. Apa tarkib isnadi itu? Kalau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah itu maksudnya murakkab. Oh iya, ma makna kaunihi mawdu'an bil wadi' al-arabi? Anta. Sesuai katakan orang Arab. Kayak gimana maksudnya? Misalnya kayak Zaidun dengan dibalik jadi Zaidun. Ini mimma sta'malathul arabu fi kalamihi. Termasuk dari kalam yang dipakai orang Arab memang. Sahal. Mathil bi khamsati amthilatin na'am lima yusamma inda nuhati kalaman. Antum disuruh buat kalam. Soal di Dursul Lughah banyak sekali contohnya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.